Kisi-kisi soal tes tertulis seleksi PPS pada pemilu tahun 2024 bagian 1. Soal nomor 1. Salah satu persyaratan pemantau pemilihan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah A. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan. B. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan. C. Mendapat akreditasi dari pengawas pemilihan. D. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. E. Bersifat independen. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 2. Di bawah ini tugas KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Kota. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. E. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 3. Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. C. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 4. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah A. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. B. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi. C. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia. D. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. E. Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Kepolisian dan Kejaksaan. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 5. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali A. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu. B. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor atau kelompok kepentingan terhadap calon. C. Mengikut-sertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye. D. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan. E. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 6. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara serentak pada tahun A. 2015, 2016, dan 2017. B. 2015, 2017, dan 2018. C. 2015, 2017, dan 2019. D. 2015, 2020, dan 2025. E. 2015, 2019, dan 2023. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 7. Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun A. 1998, B. 1999, C. 2000, D. 2001,
E. 2002. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 8. Di bawah ini merupakan kewajiban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu, kecuali A. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. B. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan. C. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya. D. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. E. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 9. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali A. Besaran dapil, distrik magnitude, dan ambang batas, threshold. B. Formula pembagian kursi atau penentuan calon terpilih. C. Pola pencalonan, nomination. D. Model penyuaraan, balloting. E. Sistem kepartaian. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 10. Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah A. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. B. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. C. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. D. Pelanggaran terhadap kode etik pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu. E. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 11. Menurut UUD 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik. B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. C. Langsung oleh rakyat. D. Penetapan presiden. E. Demokratis. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 12. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk memilih. E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 13. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah A. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri dan keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. B. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. C. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. D. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. E. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 14.
Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 berikut ini, kecuali A. Adil, B. Terbuka, C. Bebas, D. Langsung, E. Rahasia. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 15. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 16. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah A. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. D. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 17. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 18. Anggota KPU Kabupaten Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan. B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 19. DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah A. Teguran tertulis. B. Peringatan keras. C. Pemberhentian sementara. D. Pemberhentian tetap. E. Pemberhentian tetap dan denda. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 20. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk A. Keputusan DKPP dan pedoman pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. B. Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengaduan. C. Peraturan DKPP dan keputusan DKPP. D. Peraturan DKPP dan maklumat DKPP. E. MOU antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Jawaban yang benar adalah C.